Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzatul Ainiyah. NIM 0640320092. Saya selaku mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya merekam video untuk memenuhi tugas perencanaan pendidikan. Baik teman-teman, di sini saya sudah kehadiran seorang wanita inspiratif. Beliau adalah seorang kepala sekolah. Beliau adalah Bu Ayi. Apa kabar Bu Ayi? Baik, Alhamdulillah ya Ibu. Kalau saya boleh tahu, Ibu ini merintis menjadi kepala sekolah dari tahun berapa dan di mana ya Ibu? ya. Jadi kepala sekolah tahun 2015 di SDN 2 Kertasmaya, lanjut di tahun 2018 sampai sekarang di SDN 2 Priwet Kertasmaya. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Jadi emang udah bertahun-tahun ya Bu ya. Baik, jadi di balik kesuksesan sekolah ada pengaruh kepala sekolah. Nah, saya dengar dari masyarakat ini bahwasanya Ibu Ayi ini memang memiliki manajerial yang bagus. Nah, sesuai dengan topik yang akan kita bahas pagi ini, yaitu salah satu fungsi dari manajemen yaitu perencanaan. Ibu, menurut Ibu apa sih pengertian atau istilah dari perencanaan itu sendiri menurut Ibu? Rencana itu ya rencana kita untuk membuat suatu kegiatan di depan ya harus direncanakan di awal gitu. Jadi kalau umpamanya kegiatan apa di depan nih kita ya harus ada rencana gitu. Kalau itunya mah kalau di sekolah sih namanya rencana kegiatan anggaran sekolah RKS. Ada lagi kalau di sekolah lagi rencana kegiatan tahunan, ada lagi yang jangka menengah, ada lagi yang jangka panjang. Nah, dalam 1 tahun itu kita merencanakan rencana kegiatan anggaran sekolah dalam 1 tahun, yang itu real harus dikerjakan di sekolah dalam 1 tahun. Jadi memang si perencanaan ini penting ya untuk menunjang suatu tujuan ya Bu ya, karena nggak mungkin kita bisa mencapai suatu tujuan kalau nggak ada perencanaan di awal. Ibu. Nanti kalau tidak direncanakan nanti ngawur dong di belakang di depan sananya. Karena tidak terplanning ya, tidak terplanning, tahap demi tahapnya tidak. Iya betul. Bahasanya. Nah, Ibu, mengenai perencanaan, di dalam perencanaan itu kan ada yang namanya rencana strategis atau kita sebut dengan Renstra. Nah, bagaimana sih Bu proses penyusunan Renstra dari tahap penyusunan sampai dengan finalisasi? Kalau kita di sekolah tuh biasanya kita mengadakan rapat dulu, mengundang kalau di sekolah ya ada pengawas sekolah, kemudian ada komite, pokoknya stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita undang untuk membicarakan perencanaan kita di depan seperti apa yang kita inginkan, masyarakat kita sekolah nih inginkan apa gitu. Jadi harus direncanakan di depan sehingga nanti planning itu mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan rencana yang matang. Oke. Nah, tadi kan dibahas mengenai tahap-tahap tuh ya Bu ya. Nah, tahap apa sih Bu yang menurut Ibu ini paling krusial? Tahap penganggaran, rencana penganggaran dana. Itu yang paling penting. Tapi itu juga dana memang penting, tetapi kerjasama dengan semua yang ada terkait dengan sekolah kita itu juga sangat penting. Gitu ya. Karena emang namanya organisasi pendidikan harus ada, terdiri dari berbagai macam divisi dan orang-orang. Tidak bisa hanya satu orang punya rencana kemudian seorang itu juga bisa sendiri. Tidak bisa, harus ada kerjasama dengan semuanya. Itu mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah, berbicara mengenai Renstra, seberapa penting sih Bu Renstra ini dan apa sih dampak Renstra itu sendiri bagi suatu lembaga pendidikan? Rencana itu sangat penting dan dampaknya juga sangat luas. Kalau umpamanya rencana strategis kita tidak dilaksanakan, artinya rencana ini di depan kita harus melihat kelemahan sekolah kita umpamanya apa nih, kekuatannya apa. Nah, kita bisa membangun rencana itu dari kelemahan dan kekuatan kita sehingga mudah-mudahan rencana itu bisa dilaksanakan gitu. Kita melihat nih kelemahan sekolah kita nih apa nih, jadi yang kita rencanakan ke depan ini seperti apa gitu, sehingga sekolah itu bisa menjadi meningkat lah atau maju lah gitu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Seperti
itu. Nah, Ibu, dalam penyusunan Renstra ya Bu ya, itu ada nggak sih waktu tersendiri dalam penyusunannya gitu, kayak waktu yang pas untuk penyusunannya itu kapan dan apa alasannya? Iya. Di awal kegiatan sebelum kita menginjak tahun ajaran baru, maka rencana itu di situ dimulai dengan ada dua kalau di sekolah, ada masalah penganggaran namanya tahun anggaran. Kalau rencana pembelajaran namanya di tahun ajaran gitu. Penganggaran biasanya di bulan Desember nih, sekarang nih mulai kita menganggarkan untuk tahun depan nih seperti apa rencananya, makanya dibuatlah tahun anggaran. Ada sekolah tuh juga ya, ada. Kemudian kalau tahun pelajaran itu mengenai kegiatan pembelajaran kita untuk tahun pelajaran ke depan nih, umpamanya nanti di bulan Juni biasanya kita menyusun kurikulum apa gitu ya. Bulan Juni itu tahun 2022 2023 umpamanya. Nah, untuk sekarang itu perencanaan namanya tahun anggaran. Di tahun anggaran 2022 nanti seperti apa yang akan kita susun pengeluaran keuangannya, kita pendapatannya berapa gitu, sehingga bisa dianggarkan gitu. Seperti itu. Oke. Nah, dalam Renstra itu kan ada target ya Bu ya, target serta sasaran yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, bagaimana sih Bu cara Ibu untuk memastikan target serta sasaran tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya? Setiap rencana kita kan ada tahap-tahapannya. Tahap pertama umpamanya di bulan apa gitu. Bulan ini umpamanya kita targetnya tentang apa nih gitu ya. Kok belum ada nih, kenapa? Kendalanya apa? Kalau kendalanya keuangan, kita menunggu atau bisa juga mengambil dana yang lain gitu ya. Tapi kalau umpamanya targetnya ini seperti tadi saya bilang ya, ada ada tahun anggaran dan tahun pelajaran begitu ya. Bisa dilihat dari situ apa yang tidak bisa kita laksanakan di bulan ini padahal rencananya ada di situ. Kenapa gitu ya? Apa kendalanya, kemudian nanti kita rapatkan solusinya seperti apa. Kalau umpamanya bisa dilaksanakan di situ, bisa segera gitu. Kalau tidak bisa, kita melihat lagi kira-kira kapan waktunya gitu yang tepat, sehingga bisa target yang kita laksanakan umpamanya tahun ini harus bisa terrealisasikan. Berarti memang ya Bu ya, kalau misalkan udah ada target itu ya harus direalisasikan. Adapun misalkan belum sempat terrealisasikan ya kita bisa undur ya Bu, bukan dihilangkan. Ya betul, tidak dihilangkan karena kita sudah merencanakan kan di awalnya gitu. Jangan menyerah ya Bu. Iya. Nah, dari pengalaman Ibu ya Bu ya, dalam proses implementasi Renstra, apa yang menjadi kendala serta apa saja langkah-langkah antisipasi serta penyelesaiannya? Itu kendalanya tuh ketika dananya belum turun. Kendalanya duit ya Bu. Itu kadang-kadang gitu ya, terkadang gitu. Jadi kalau dananya belum turun, kita tuh padahal targetnya saya tuh di bulan Mei, umpamanya bulan Mei harus mengerjakan ini, tapi dananya belum ada terus. Jadi gimana ya, nunggu kadang. Tapi kalau di sekolah karena sudah jelas gitu keuangannya insya Allah bakal turun kalau dari yang pemerintah, maka kita biasanya ada dana talangan gitu, alternatif itu. Tapi dengan catatan itu nanti keuangan yang sudah ada gitu nanti yang dana dari pemerintah itu nanti kita ganti begitu. Karena kalau tidak ada udah kita nunggu aja ya nggak bakalan jalan gitu. Kalau cuma nunggu aja. Makanya mudah-mudahan ke depan gitu pemerintah itu akan tepat mencairkan anggaran untuk sekolah itu tepat. Kalau umpamanya kayak sekarang gitu ya, dana BOS cair di bulan Januari, Februari, Maret gitu ya, itu untuk tahap pertama untuk 3 bulan, maka mudah-mudahan cairnya di bulan Januari sehingga kita tuh tidak kebingungan. Kadang-kadang itunya cairnya tuh di bulan Maretnya gitu, pas ketiganya gitu. Memang bisa sih berjalan tetap, tapi kita memang dengan dana talangan yang ada itu kalau perencanaannya tentang kegiatan pembelajaran seperti itu. Itu bisa mempengaruhi target juga ya Bu ya kalau misalkan? Iya, bisa kalau anggarannya tidak segera tuh gitu.
Tapi itu kalau umpamanya kegiatan pembelajaran tetap kita harus berjalan walaupun dananya seret, artinya tuh terlambat gitu ya, tetapi dengan asumsi bahwa nanti dananya itu pasti turun. Maka kita akan ambil alternatif tadi, jalan dana talangan. Nanti ya Bu, nanti Ya, pas turun itu nggak ke nih? pihak Kayak ketiga gitu. gitu. Iya. Jadi target juga sesuai dengan waktu Iya, yang kita waktu yang kita tentukan. Oke. Nah Bu, jika ternyata sasaran dan target ini belum bisa direalisasikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, bagaimana peran atau langkah yang harus Ibu lakukan sebagai pimpinan sekolah? Kita mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan. Yang sudah kita lakukan suksesnya sampai di mana, yang belum kita lakukan kendalanya seperti apa. Nanti kita minta kerjasama dengan yang lain gitu untuk mencari solusi lagi gitu. Kalau umpamanya bisa dilaksanakan sekarang dengan solusi yang telah kita rembukan bersama, oke lanjut. Kalau umpamanya kita nunggu saja nih bulan depan atau tahun depan gitu sampai kesiapan kita tentang rencana yang gagal tadi gitu bisa direalisasikan. Tapi insya Allah kalau umpamanya kita sudah merencanakan di awal untuk 1 tahun itu, mudah-mudahan sih bisa direalisasikan kalau hal-hal yang sangat penting untuk bisa dilaksanakan. Yang terpenting itu memang perencanaannya. Ya, jika perencanaannya kuat dengan melihat gini, planning A, planning B gitu. Jika ini tidak, maka ada alternatif yang lain. Oh, berarti memang buat alternatif di Iya, perencanaan juga ya Bu? Iya, jadi kalau umpamanya di perencanaan ini harusnya dana ini turunnya di bulan Februari. Jika tidak turun di Februari bagaimana nih? Gitu. Apakah ini kita tetap akan melaksanakan kegiatan ini? Oh, jadi kita Gitu. memikirkan ancaman Ya, ya Bu, dari jauh-jauh hari. iya. Kalau tidak begitu nantinya ya nggak maju-maju. Kita harus melihat dari berbagai. Karena kalau misalkan kita nggak buat alternatif kegiatan, alternatif Berarti yang lain, kita kaget ya Bu ya. Iya, akan mandek dan ya itu tadi akan akhirnya tuh tidak nyampe kita untuk ke sana gitu. Padahal kita inginnya tuh ingin sampai ke sana juga gitu. Dengan tadi melihat dari SWOT-nya ya. Analisis SWOT. Kekurangan, ancaman dan peluang. Ya. Oke. Nah, Ibu, apakah Renstra ini sendiri dapat mengubah suatu organisasi pendidikan? Ya bisa, sangat bisa. Jika rencana kita, umpamanya ya mutu pendidikan di SD saya umpamanya ya kurang nih gitu ya, dari segi kelulusan, nilai-nilai siswa gitu ya, atau dari jumlah siswa juga. Nah, maka kita merencanakan nih ke depannya supaya siswa kita menambah banyak atau prestasi kita meningkat. Itu bagaimana, ayo kita rencanakan. Jadi udah pasti bisa membuat suatu organisasi atau suatu lembaga menjadi lebih baik, atau bisa juga membuat suatu lembaga atau organisasi biasa saja atau bisa menjadi turun mutunya. Berarti emang perencanaan ini mempengaruhi ke Iya, depannya, sangat berpengaruh. ya. Iya, Jadi memang si Renstra ini bisa mengubah ya Bu ya. Oke. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu. Apa sih Bu saran Ibu kepada kami selaku mahasiswi manajemen pendidikan yang sedang mempelajari tentang perencanaan strategi? Ya. Itunya mah sarannya mah pokoknya ketika kita akan melaksanakan suatu kegiatan atau suatu proyek lah gitu ya, buatlah rencana sematang mungkin dengan melihat peluangnya seperti apa, lemahnya di mana, kekuatannya bagaimana. Tadi kan sudah dipelajari analisis SWOT-nya dipakai gitu, sehingga nanti mudah-mudahan apa yang kita rencanakan tuh bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan rencana targetnya tuh gitu. Oke, makasih Bu atas waktunya, kesempatannya dan sarannya buat kita semua. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin Ibu. Baik, itu dia video dari kami tentang perencanaan strategis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.